taubatan nasuha. Ketika seseorang melakukan kesalahan, itu wajar. Karena apa? Karena manusia itu ketika diciptakan oleh Allah, tidak semuanya benar, semuanya tidak. Hawa nafsu tadilah yang selalu mengajak kepada yang tidak benar. Makanya seseorang ketika mau mencuri, dia pasti masih berdebat di sini. Yang satunya, ayo nyuri, kamu lagi butuh duit. Yang satunya, jangan nyuri, nanti ketahuan polisi. Makanya harus ngumpet-ngumpet. Itu sebenarnya itu di dalamnya itu tarik-tarikan tadi. Antara hati nurani dengan hawa nafsu itu perang. Yang satu ngajak ayo nyolong, yang satunya jangan nyolong. Nah, kesalahan juga sama. Ketika seseorang mau melakukan kesalahan itu pasti ada yang tersirat di sini. Makanya ketika melakukan istafti qalbak, tanya hatimu benar gak kira-kira. Nah, ketika seseorang melakukan kesalahan, Allah tahu kalau hambanya itu sering berbuat salah, itu Allah tahu. Karena yang gak berbuat salah itu hanya kekasih-kekasih Allah yang dikasih sifat oleh Allah maksumun, kayak malaikat gak pernah salah. Para anbiya alaihi wassalatu wassalam yang maksum, selain itu punya salah. Tapi orang yang salah tidak dibenci sama Gusti Allah. Tapi orang yang salah masih ditunggu tobatnya sama Gusti Allah. Kalau orang salah dibenci sama Gusti Allah, habis semuanya masuk neraka semuanya. Karena di dunia ini nggak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Tahu salah, tobat lagi, salah lagi, tobat lagi. Sehingga dinamakan taubatan nasuha, menyegerakan tobat. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, ya kita segerakan, jangan sampai mak, ayo tobat. Aduh, itu mah dosanya kecil. Cuman 1 on. Kalau 1 ton gitu baru nanti saya tobat. Loh, bukan masalah kecil besarnya. Setan itu, iblis itu dimasukkan ke neraka sama Gusti Allah. Gara-gara apa? Gara-gara sombongnya. Diperintahkan sujud gak mau. Berapa kali gak sujudnya iblis? Diperintahkan sujud sekali, nggak mau sujud, selesai. Yang di sini saya tanya, ada nggak yang lebih dari selesai apa sekali meninggalkan sholat? Hah? Aduh, kesiangan. Aduh, nggak sadar ya. Ngelihat TV terlalu asik tadi kan gitu ya. Lewat nih 4 rakaat ini, 4 kali sujud. Lah kalau dihitung-hitung kira-kira salahnya banyakan kita apa banyakan iblis kira-kira? Hah? Artinya tiket masuk nerakanya banyakan kita. Sebenarnya kalau dihitung kan seperti itu. Iblis nggak sekali nyungsepnya selama-lamanya. Ini berkali-kali. Artinya apa? Ya habis sudah di manusia di bumi ini. Neraka semuanya. Tapi kan tidak. Di balik kemaksiatan itu Allah masih apa? Masih memberikan taubat yang ditunggu. Ketika manusia berbuat kesalahan, itulah hebatnya Gusti Allah. Ketika manusia berbuat kesalahan itu ditunggu dulu. Contoh malam ini maksiat nih. Enggak langsung ditulis kemaksiatan, ditunggu sampai besok pagi. Barangkali tadi berangkat ke musola ngomongin tetangga, barangkali setelah ngaji tobat, istighfar, diampuni sudah. Ditulisnya besok pagi. Itu kalau apa? Kalau kemaksiatan. Jadi nggak langsung ditulis. Yang ngomongin tetangga, yang berbuat zalim hari ini, oh ditunggu dulu. Barangkali toh. Maksiatnya malam, ditulisnya besok siang. Maksiatnya siang, nulisnya nanti malamnya. Tujuannya apa? Barangkali di sela-sela waktunya tadi dia tobat. Makanya menyegerakan tobat. Jangan sampai nunda-nunda juga. Pak, kenapa kok nggak tobat-tobat? Sampai sudah tua kayak begini masih begini. Ya nantilah tobatnya. Kan saya masih muda nanti kalau sudah 60 tahun gitu kan. Iya kalau sampai 60 tahun. Lo kalau habis ngomong terus mati kira-kira gimana? Kan gitu. Jadi segerakan, jangan menunda. Kesalahan sekarang ya tobat, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, tidak kurang setiap duduk itu meminta ampun kepada Gusti Allah minimal 70 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Dihitungi sama Abdullah bin Mas'ud. 1, 2,
3, 4, sampai 70. Itu Kanjeng Nabi nggak pernah dosa. Dihitungin, 70. Nah kita yang duduk 2 jam sambil ngaji tadi ada yang sudah istighfar berapa kali, tak tanyain, baru sekarang astagfirullah, 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 astagfirullah. Kan gitu. Kanjeng Nabi dihitungin setiap duduk istighfar terus. Padahal salahnya mah nggak ada. Tapi terus minta ampun. Ya kita yang sering ini ya sama. Setidaknya apa? Sering minta ampun kepada Gusti Allah. Dengan dosa apapun, baik yang kita sadari atau kita tidak sadari. Gusti Allah itu senang kalau ada orang yang tobat, itu senang. Pun sebaliknya, kalau sudah urusan pahala, nulisnya cepat. Hari ini berbuat sedekah, langsung ditulis pahala. Ini pahala, sholat pahala. Tapi kalau maksiat, nanti dulu nulisnya. Loh, itu loh nikmat apa? Istimewanya Gusti Allah. Kenapa? Gak pengen hambanya masuk neraka. Dikasih kesempatan. Gak saklek kalau urusan tobatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ngasih tobat itu luar biasa. Fir'aun ketika ditenggelamkan oleh Gusti Allah, telat tobatnya. Tobatnya telat. Ketika sudah ngep-ngepan, dari tenggorokan ini sudah. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Ya Allah, saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Sudah ngep-ngepan dari sini ini. Ya tidak diampuni sama Gusti Allah. Dijadikan apa? Dijadikan sekarang tontonan tuh kalau mau lihat Fir'aun di Mesir. Sudah pernah lihat Fir'aun belum? Nanti kita berangkat ke Mesir lihat monyet nanti itu. Monyet yang diawetkan sama Gusti Allah itu kan. Itu. Diawetkan, dijadikan simpel sama Gusti Allah. Itulah ahli neraka, itu diawetkan itu. Sempat tobat tapi telat. Tobatnya sudah sampai ditenggorokan di dalam riwayat. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi telat. Seandainya nggak telat, mungkin diampuni dosanya semuanya kalau tobat. Cuman sayangnya meninggalnya dalam keadaan maksiat dan tobatnya tidak diterima sama Gusti Allah. Makanya jangan nunda-nunda tobat. Takutnya, khawatirnya nggak sempat tobat keburu mood, ya, keburu maut. Karena malaikat itu kalau datang itu nggak ngomong-ngomong, nggak pakai WA, nggak pakai nelpon juga nggak ada. Tiba-tiba besok kalau tiba-tiba. Kalau Nabi kan tidak, Assalamualaikum, nunggu di luar, malaikat nggak berani masuk. Itu kalau Kanjeng Nabi, malaikat Israelnya di luar terus ini. Siapa Aisyah? Ada tamu ya Rasulullah. Enggak berani masuk. Lah kalau kita masuk bles gitu kan, gitu kan. Malaikat Israel menungguin di luar, suruh masuk itu Fatimah, suruh masuk itu. Enggak berani masuk. Kalau kita gimana? Maka di sini ayo semuanya kita taubat dan nasuh itu menyegerakan tobat apapun bentuknya. Kalaupun diulang lagi ya tobat lagi. Ya memang maksudnya manusia sifatnya gitu. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Surga dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Tandanya orang-orang yang bertakwa itu diantaranya orang takwa itu bukan berarti orang yang nggak pernah maksiat. Orang takwa itu diantara tandanya orang yang punya takwa itu kalau melakukan kemaksiatan dia menyegerakan tobat. Sehingga apa? Sehingga dengan tobat inilah surga didekatkan. Awab siapa itu? Awab itu orang yang tobatnya tobat sambel. Hari ini tobat, besok kumat lagi. Besoknya tobat lagi, kumat lagi. Tobat lagi, kumat lagi. Itu loh disebutkan sama Gusti Allah di dalam ayatnya. Terus ditinggal sama Gusti Allah. Oh tidak. Gusti Allah masih nungguin tobatnya. Walaupun itu orang gak sholat setiap hari, gak sholat. Setiap hari gak ini. Dicukupi sama Gusti Allah. Orang kafir, gak pernah sholat, gak pernah sujud, gak pernah ngaji, dicukupi gak sama Gusti Allah? Dicukupi. Rizkinya dicukupi untuk dunianya, tapi tidak untuk di akhirat. Dicukupi sama Gusti Allah, walaupun sudah tahu dia menyekutukan Allah. Sholat gak mau sholat, zakat gak mau zakat, haji gak mau haji, puasa gak mau puasa. Apakah Allah berdiam terus gak dikasih apa-apa? Oh tidak. Walaupun dia gak sholat, walaupun dia kafir, dicukupi sama Gusti Allah. Tapi sebatas duniawi. Di dunia saja dicukupi.
tapi bukan untuk di akhirat. Nah, kita berharap apa? Allah tuh ngasih kita di dunia dan akhirat. Rabbana atina, berikan kepada kami di dunia hasanah, di dunia baik, wa fil akhirati hasanah. Itu doa kita. Bukan hanya di dunia kita dikasih hasanah, tapi di akhirat juga hasanah. Maksudnya hasanah itu apa? Yang berhubungan dengan akhirat itu baik semuanya. Ketika dihisab, ketika ditimbang amalnya, timbangannya jadinya yang berat itu adalah pahala. Ketika lewat shiratal mustaqim, yang lainnya nyungsep, ini lancar. Ketika ditimbang ininya selamat, itu yang lainnya masuk neraka, masuk surga. Itu adalah fil akhirati hasanah. Itu adalah doa sapu jagat yang sering kita ucapkan. Makanya yang kita harapkan bukan hanya hidup di dunia, tapi juga berlanjut di akhirat. Makanya karena kehidupan kita nanti berlanjut, maka bekal yang kita bawa bukan hanya sebatas bekal duniawi, tapi juga bekal akhirat. Bekal akhirat itu seperti apa? Ya seperti ini. Jangan dikira kita duduk ini nggak dapat apa-apa, walaupun duduknya sambil ngantuk tuh. Sambil ngantuk, sambil ngelamun, sambil krip-krip itu dapat. Dapat apa? Ya dapat. Nggak kelihatan cuman dapatnya. Dapat apa? Ya dapat rahmatnya, dapat berkahnya, dapat ininya, dapat. Jangan dikira duduk ini nggak dapat. Dapat. Tapi bukan materi sifatnya. Sifatnya apa? Ya Allah yang tahu. Mungkin ketenangan, mungkin kebahagiaan, mungkin umurnya ditambah, itulah. Tapi bukan materi. Tapi yang pasti ini akhirat nanti ini adalah duduk yang dibanggakan. Ketika ditanya, Ibu Darsono, contoh, amalan apa? Coba diingat-ingat di dunia dulu apa yang kamu sering lakukan. Pasti yang diingat-ingat apa? Ya di antaranya di musola ini. Saya pernah ngaji, saya pernah ini. Gak mungkin disebutkan ya Allah, saya udah pernah ngomongin tetangga di sini. Kan enggak, tidak. Yang dibanggakannya apa? Ya seperti ini ya. Yang diingat-ingat ya pasti ini. Yang lain-lain lupa semuanya. Karena apa? Dia berharap dengan kebaikan yang sekecil itulah dia bisa selamat di akhir. Cari-cari. Saya pernah ngapain lagi ya di dunia ya? Oh iya, saya pernah ngaji di pojokan itu ya. Saya sambil ngantuk tapi ya Allah gak apa-apa tapi. Gak apa-apa. Walaupun sambil ngantuk kamu ngaji gitu kan. Daripada enggak sama sekali kan gitu kan. Apalagi diulik sama dia, apalagi ya? Saya ngaji di mana lagi gitu, dicari lagi sampai lupa-lupa diingat-ingat, coba diingat-ingat. Oh iya, saya di musola Bedungan. Di mana lagi? Di musola mana situ? Masjid. Mana lagi? Oh iya, saya marhabanan di rumahnya ibu ini. Apalagi? Ingat semuanya. Karena harapannya apa? Dengan sedikit-sedikit yang baik ini ngangkat. Dicari betul. Tapi duduk-duduk yang menjadikan dia tadi tidak membawa kemaslahatan, ya dia tidak ingat. Apalagi ya Allah, duduk yang enggak ada pahalanya, ya tidak diingat. Makanya apa? Ini adalah termasuk yang kita banggakan nanti. Karena ini yang dijadikan saksi. Makanya disunahkan, karena kenapa kita ketika sholat itu disunahkan pindah-pindah. Sholat 2 rakaat di sini, sholat lagi di sini lagi, enggak di situ terus tuh kenapa? Karena ini nanti jadi saksi. Ngomong ini nanti. Jangan sampai sajadah di rumah itu ngomong, Gusti, saya itu dibeli enggak pernah dipakai sholat. Cuman dilempet kok di lemari itu kan komplain sebenarnya sajadahnya. Tapi ini nanti ngomong semuanya. Maka itu disunahkan untuk pindah-pindah tempat sesaat di depan, belakang, kamar depan, kamar tamu, kamar di rumah itu pindah-pindah biar jadi saksi semuanya. Saya pernah dipakai sholat Gusti. Oh iya saya juga pernah. Oh saya pernah dipakai ngaji saya. Oh saya pernah diduduki buat sholawatan. Oh saya pernah. Nah itulah tujuannya. Baik. Semoga sedikitnya adalah bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.